Tanaman lidah mertua atau pemilik nama lain, snake plant. Snake plant ini memiliki tampilan daun yang panjang dan runcing. Merawat tanaman ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mempercantik rumah. Dengan beraneka ragam jenis yang dimiliki, lidah mertua cocok untuk Anda pajang di teras ataupun sudut ruangan. Berikut manfaat dan bahaya tanaman snake plant atau lidah mertua. Yang pertama, manfaat dari tanaman ini bisa menghasilkan oksigen. Tanaman ini bisa membuat kualitas udara yang lebih baik di dalam maupun di luar ruangan. Menurut sebuah penelitian dari Harvard University Extension, lidah mertua adalah salah satu tanaman hias yang paling banyak menghasilkan oksigen. Hal ini disebabkan karena lidah mertua mengubah banyak karbon dioksida menjadi oksigen di malam hari. Dengan begitu, udara akan lebih segar saat pagi hari. Yang kedua, menyerap radiasi. Tanaman lidah mertua diyakini bisa menyerap radiasi yang dipancarkan oleh barang elektronik di dalam rumah, mulai dari telepon genggam, televisi, komputer, laptop, dan masih banyak lagi. Caranya, posisikan tanaman di sudut-sudut ruangan yang berdekatan dengan barang elektronik. Selanjutnya, yang ketiga, mengatasi shipbuilding syndrome. Tanaman lidah mertua bisa membantu meringankan shipbuilding syndrome atau SBS. SBS merupakan masalah psikologis yang membuat seseorang kerap merasakan sakit kepala, iritasi mata, hidung, tenggorokan, bahkan rasa lelah dan mual. Tanaman ini akan memperbaiki sistem pemanasan, ventilasi, dan pendingin ruangan yang buruk, meminimalkan keberadaan karbon dan memaksimalkan asupan oksigen di dalam ruangan. Untuk dapat memanfaatkannya, perawatan dan penanaman harus dilakukan dengan benar. Keempat, membersihkan polusi. Kemampuan tanaman lidah mertua menyerap dan membersihkan polusi tidak dapat diragukan lagi. Manfaat ini dipengaruhi kemampuan lidah mertua yang bisa memaksimalkan diri, menyerap karbon dioksida dan zat-zat beracun. NASA juga melakukan penelitian dan menyatakan tanaman lidah mertua dapat menyerap racun di udara, mulai benzen, silen, trikloretilen, dan formaldehyde. Zat-zat tersebut jika dihirup tubuh dapat menyebabkan kanker. Selain manfaat yang ada pada lidah mertua, juga terdapat sisi bahaya bagi manusia. Yang pertama, beracun untuk manusia dan hewan peliharaan. Salah satu permasalahan yang cukup terkenal adalah efek beracunnya. Kekurangan ini sama dengan beberapa tanaman hias lainnya, seperti peace lily, English ivy, dan pothos. Efek beracun pada lidah mertua dapat muncul ketika terkunyah atau terkelan dalam tubuh. Ketika racun mulai bereaksi, biasanya akan muncul gejala berupa pembengkakan pada bibir, sakit perut, mual, muntah, hingga diare. Kedua, mudah dilalui air. Tanaman lidah mertua mudah dilalui air. Hal ini rupanya kurang baik terhadap pertumbuhan lidah mertua. Jika dibiarkan, maka akar akan membusuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Daun menguning hingga daun menjadi terkulai. Untuk mengatasinya, gunakan tanah dengan tekstur berpasir
dan pot yang memiliki lubang drainase. Ketiga, tidak tahan dingin. Sebagai tanaman tropis, tanaman lidah mertua tidak tahan terhadap situasi yang terlalu dingin. Selain tanah yang terlalu basah, suhu yang terlalu dingin bisa mematikan pertumbuhan lidah mertua. Keempat, pertumbuhan lambat dan tidak berbunga secara teratur. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 6-7 kaki, namun pertumbuhannya lambat. Selain itu, lidah mertua tidak tumbuh bunga secara teratur. Beberapa jenis lidah mertua dapat berbunga setiap tahunnya, namun tidak dengan beberapa jenis lainnya. Itulah manfaat dan bahaya tanaman hias lidah mertua. Semoga informasi ini bermanfaat.